Halo, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada semangat pagi hari ini? Haleluya. Kita berada di dalam minggu yang pertama di bulan yang kedua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah melewati 31 hari. Amin. Semua karena siapa? Anugerah dan kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya tidak ada satupun yang akan terhilang dan tidak ada satupun yang akan dilewati oleh Tuhan, tetapi kita semua akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih, selamat datang kepada keluarga Bapak Harbe, Ibu Elin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena sepanjang 2 tahunnya tidak dapat bersama dengan kita di sini. Puji Tuhan. Pada hari ini kita dapat bersama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saya bangkit, kita semua bangkit berdiri dan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang karena cinta Tuhan. Karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bernapas pada pagi hari ini. Dan kami berdiri tegak di hadapan pada saat ini, bukan dengan kuat dan gagah dan hebatnya kami, tapi semua karena Tuhan. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami, yang telah kami lalui sepanjang 31 hari, yang berada di dalam tahun 2026 ini Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak perkara yang kami akan Tuhan lewati dan akan lewati di sepanjang tahun ini. Tapi kami tetap percaya, karena cinta-Mu Tuhan, karena kasih sayang-Mu Tuhan, kami akan dimampukan, kami akan dikuatkan, dan kami akan mendapat kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam setiap suka dan duka kami akan terus menyembah Engkau. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami percaya. Musim apapun yang kami alami di hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan di tempat ini adalah Yesus yang memberi keselamatan yang kekal. Terima kasih Yesus. Kami menyatakan cinta kami pagi hari ini. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus,
Hallelujah.
hidup ini kepada kami. Itu Tuhan Yesus, haleluya. Engkau Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat, supaya kami Tuhan bisa memuji, bersorak menyembah Engkau. Oleh sebab itu Bapa di surga, segala intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan yang Tuhan Yesus, haleluya, membuat kami tidak gairah bersorak bagi Tuhan, yang membuat kami Tuhan jauh dari hadapan-Mu pada pagi hari ini. Jangan Tuhan setiap kami yang datang pada pagi hari dengan sia-sia, tetapi kami semua akan mengalami kasih dan anugerah kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami tahu Bapa di surga, sekalipun masalah persoalan datang melanda dan Tuhan Yesus datang menghampiri hidup kami, tapi itu tidak akan membuat kami jauh dari hadapan Tuhan. Itu tidak akan membuat kami Tuhan terpisah daripada Tuhan, tetapi kami semua akan diperhadapkan di hadapan-Mu untuk menjadi penyembah Engkau pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Tuhan, kosongkan Tuhan setiap hati dan jiwa kami, untuk kami Tuhan Yesus terima kasih anugerah daripada Tuhan, supaya kami bebas memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Tidak ada yang lain Tuhan dalam pikiran kami, hanya Tuhan yang kami tinggikan, sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap umat jemaat Tuhan yang sudah ada di ruangan ini, yang akan siap bersorak meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkarya dan berkuasalah atas hidup kami. Di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari semua umat jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada semangat? Amin. Haleluya. Apa kabar jemaat COG? Dahsyat, hebat, luar biasa. Sekali lagi dengan semangat. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Semangat ini yang kita perlukan tiap minggu. Haleluya. Kami bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita
dan pujian kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yes. Kita adalah anak panah yang disediakan oleh Tuhan. Menjadi yang terdepan. Amin. Puji Tuhan. Pujian ini sebenarnya sudah lama tidak pakai, pakai 2023. Tiba-tiba yang minggu lalu kami sempat pergi ke rumah Ibu Damaris dan Gembala sempat sharing firman Tuhan tentang jangan khawatir dengan apapun. Sebenarnya lagu ini saya tidak persiapkan, tapi
yang saya send di grup, tiba-tiba ini lagu yang saya send. Padahal bukan saya persiapkan, tapi itulah kalau Tuhan kehendaki apa yang kita mau bawakan, Tuhan akan berikan hikmat. Puji Tuhan, saya diberkati dengan pujian ini, bahwa jangan khawatir, Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan sesuai dengan keperluan yang ada di gereja ini. Haleluya. Jangan tegang, mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Haleluya.
terus berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Seperti pujian ini, jangan pernah khawatir. Di dalam suka dan duka apapun, jangan pernah khawatir. Karena burung di udara Tuhan jaga, bunga-bunga yang ada di ladang Tuhan dandani dengan indah dan cantik. Demikian saudara dan saya yang berharga di hadapan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberi pengharapan, yang berharap dan memiliki pengharapan dalam Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Ya Rabbi, kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami, lambat atau cepat Tuhan, Engkau tetap setia.
jatuh dalam hadirat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan pagi hari ini. Janji-Mu kami alami bahwa di dalam pujian Allah duduk, Allah bersemayam, Allah hadir. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya semua belenggu-belenggu yang ada di hati umat pagi hari ini, di hati kami semua sudah diangkat sepenuhnya oleh kuasa, oleh kehebatan, oleh keluarbiasaan sang pribadi yang bekerja di dalam kami, yaitulah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ruang selanjutnya kami persilahkan supaya Roh Kudus bersama kami dari awal hingga akhirnya berkata-kata, sehingga firman kebenaran yang kami sampaikan Tuhan benar-benar ada dalam pimpinan, ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap mendengar firman. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini kita ada acara penyerahan anak, di mana keluarga akan menyerahkan anaknya. Selama ini ada 2 tahun, yang genap 2 tahun kita tidak bersama-sama dan kita sangat rindukan. Namun pagi hari ini inilah waktu Tuhan, ya, di mana keluarga ini diizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kedatangan mereka itu satu sukacita. Kenapa saya katakan satu sukacita? Karena apa? Dulu ya dia hanya 2 orang, tapi hari ini datang bersama kita menyembah Tuhan, bukan lagi 2 orang tapi dalam bilangan 3 orang. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Ini sukacita bagi kami sebagai gembala, bagi jemaat, dan juga bagi kerajaan Allah. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu anak saya Listra diserahkan kepada seorang misionari dari Filipina. Waktu itu dia datang di sini, saya kira mungkin masih hidup atau sudah dipanggil Tuhan. Tapi satu pesan dia berkata kepada saya, sebelum anak itu diserahkan kepada Tuhan melalui tangan dia katakan begini, ingat, anugerah Tuhan yang tidak kurang pentingnya, tidak kurang besarnya dalam hidup kita adalah ketika dia memberi anak kepada kita. Dan itu jemaat cerdas itu menjadi kata-kata yang suka saya lupakan sampai hari ini. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu yang sudah membangun rumah tangga dan dikaruniai Tuhan. Kurniai Tuhan anak, jangan menganggap itu hal biasa. Itu adalah mujizat Tuhan di dalam apa? Kehidupanmu. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Jadi keluarga di sini sudah mengalami mujizat Tuhan, dan itu mereka akan menyerahkannya kepada Tuhan, apa yang terbaik kepada Tuhan. Kita minta keluarga Harvey bersama istri dan anak yang siap dipersembahkan datang kepada Tuhan. Ada di dalam ruang kah? Oke, tolong ambil dulu ya. Tolonglah tampilkan Matius 19 ayat 13 sampai 15. Oh, nah, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah, puji nama Tuhan. Saya lihat hari ini Bapak Harvey ya penuh keceriaan, dan juga Ibu Elin penuh keceriaan. Karena apa? Nah, hari ini mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita menyerahkan kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dulu. Dan kita akan baca dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-13. Oke, nanti sekejap saja sudah itu kita akan izinkan kembali.
Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Terus lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Terus tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Terus 15, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 15. Lalu dia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada keluarga Bapak Elin dan Ibu Elin hari ini datang menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dan bukan saja kami bersuka cita, kami pun semua bersuka cita. Mari jemaat kita bangkit berdiri semua dan kita akan lapaskan, ya, ucapkan kata-kata berkat kepada anak ini, kan? Karena firman Tuhan berkata ada kuasa di dalam perkataan orang-orang benar. Jadi ketika kita melemparkan kata-kata yang mengandung berkat, itulah yang akan terjadi kepada anak tersebut. Oke? Nah, Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang bersama satu keluarga, Bapak Tuhan, RT bersama Ibu Eli. Bapak surgawi memperhadapkan jalan hadirat-Mu di mana 2 tahun yang lalu Tuhan, mereka telah melihat mujizat dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Di mana Tuhan Yesus Kristus bahwa ada bertahun-tahun mereka untuk mengimpikan, merindukan hadirnya seorang anak di dalam pernikahan mereka. Dan Bapak surgawi 2 tahun yang lalu akan mereka dapatkan impikan dari Tuhan. Hari ini nyata dan dibenasi dari Tuhan. Dan bagi keluarga, bagi kami semua teman di sini, ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena Bapak surgawi, ini adalah pekerjaan mujizat. Maka Bapak surgawi, kami akan kembalikan ucapan syukur. Amin. Dengan menyerahkan anak ini ke hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, aku persembahkan Yesua ini ke dalam mulai hari ini dan seluruh hidupnya, roh jiwanya menjadi milik Yesus. Dan tidak ada yang boleh mengambil tanpa siapa. Oleh karena itu kami telah persembahkan kepada kami. Maka Bapak inilah yang kami ingat waktu dia sakit, waktu dia susah, waktu dia mengalami apa-apa saja kesulitan ini. Dan dia ingatkan bahwa anak ini ada dalam tangan, ada dalam perlindungan, ada dalam tangan Tuhan. Hari ini kami sampai. Terima kasih Tuhan. Kami serahkannya dan bersyukur di dalam Yesus. Amin. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tuanya. Hari ini yang berdoa telah mempercayakan mereka. Beri kekuatan Tuhan sehingga Bapak sudah dalam kami. Tuhan, bagaimana mereka kedua orang tuanya cinta Tuhan dan sama sehingga Bapak keluarga ini berada menjadi keluarga. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam Bapak Ibu tolonglah yang masih muda-muda rindukan anak, amin. Kenapa kita punya sekolah minggu pada perayaan ulang tahun yang lalu sedikit sekali. Jadi kalau misalnya anak si Bapak Jos, anak saya sudah membesar, jemaat Caritas Tuhan kemudian kerja di KL, kerja di Sandangan, habis kita. Jadi perlu ada ya penginjilan, perlu ada penambahan baru. Bagaimana itu terjadi melalui penginjilan dan juga melalui kelahiran yang secara biologi. Yaitu doa kita bersama. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita buat satu pengakuan kepada firman yang kita akan dengar hari ini. Minggu lalu kan, saya punya tugas. Sekarang jemaat punya tugas. Oke, Yesaya 55 ayat 11 sampai ayat 10. Ya, 1, 2, 3.
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengelilingi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan baca firman dalam Ulangan 11 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1 dikatakan begini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, dari firman yang kita baca tadi, ya, ada baiknya saya akan memberi tema. Apa temanya itu? Berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan sebelum kita melihat hal itu, jemaat yang dikasih Tuhan, ingat bahwa mengasihi Tuhan itu adalah kerinduan Tuhan terbesar, ya, di dalam diri umat-umatnya. Ya, sekali lagi, kerinduan Tuhan yang terbesar adalah supaya semua orang yang sudah ditebus dengan darahnya, sudah dibeli dengan darahnya yang mahal, dikatakan harus mengasihi apa? Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Dan jemaat jadi kasih Tuhan, Tuhan tahu betul, ya, bahwa entah orang di luar Yesus maupun lebih-lebih yang ada dalam Yesus, perasaan kasih itu memang ada dalam hidup kita. Amin? Jangan dulu berbicara tentang kita. Saudara, orang yang tidak kenal Tuhan, tetap dalam hidupnya apa? Ada kasih sayang, ada perasaan apa? Cinta. Kita tidak pernah melihat seorang di luar Yesus Kristus ketika diberi anak kepada dia, saudara, anak itu dilemparkan di tong sampah. Anak itu dibiarkan. Tetap ada perasaan kasih di dalam apa? Hidupnya. Padahal orang tidak kenal Tuhan, jangan mungkin menyembah setan. Lebih-lebih kita yang ada di dalam Yesus Kristus dikatakan perasaan kasih itu, ya, perasaan kasih itu dilipat gandakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ini berarti jemaat yang dikasih Tuhan bahwa kasih itu adalah anugerah Tuhan kepada semua manusia, utamanya kepada apa? Orang percaya. Karena bila manusia tidak ada kasih, dia akan seperti binatang, ya. Jadi Tuhanlah taruh di dalam hidup kita adanya perasaan kasih itu. Namun jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, kasih dan cinta itu, yang awalnya, yang mula utamanya Tuhan rindukan supaya itu diberi kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kenyataannya jemaat itu, kasih ini sudah diselewengkan oleh setan, sehingga kasih itu, ya, sudah diarahkan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada apa? Hal-hal di luar dari Tuhan. Ada orang di mana kasih yang Tuhan taruh dalam hidupnya itu bukan dipakai menyembah Tuhan, tapi mengasihi apa? Binatang. Terjemahan, mengasihi kucing, mengasihi anjing, mengasihi apa saja, ya. Tapi untuk dia mau mengasihi Tuhan sebagai sumber segala berkat itu tidak ada dalam hidupnya. Padahal Tuhan kasih, Tuhan tempatkan, Tuhan cipta dalam hidup kasih itu supaya kita memberi kepadanya. Itu sebabnya zaman kasih Tuhan, karena kasih ini sudah diselewengkan kepada banyak tempat lain, tidak lagi diberi kepada sang pemberi kasih itu, maka kepada saudara dan saya sebagai umat-umat tebusannya dituntut harus, artinya diperintahkan apa? Untuk mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ini saudara kita melihat pada kalimat ini sangat sedih.
Tuhan tidak lagi meminta, tetapi Dia memerintahkan kepada kita. Kasih Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan? Saya tahu kalau kamu tidak memberi kasih itu kepada saya, kalau saya tidak perintahkan supaya kasih itu diberi kepada saya, kamu akan berikan kepada binatang, kamu akan berikan kepada lain, dan itu menyakitkan apa? Hati Tuhan. Alkitab mengatakan Allah itu apa? Cemburu. Jadi haknya, miliknya, saudara kasih Tuhan bila diberi kepada yang lain, dia akan kecewa. Itu sebabnya hari ini Dia perintahkan kepada kita harus, mesti, wajib mengasihi apa? Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur bagi yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kasih ini, saudara yang kasih Tuhan, sudah dilipat gandakan Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita tidak sama dengan orang dunia, di mana kasih itu diberi kepada yang lain. Tapi kita yang ada di dalam Yesus Kristus, kasih ini diciptakan, digerakkan oleh Roh Kudus, kemudian memberinya kepada Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya Tuhan memerintahkan khusus kepada umatnya bahwa mengasihi itu harus menjadi kemestian, keharusan dalam hidup kita. Amin. Tuhan perintahkan kasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, jemaat cari kasih Tuhan, di balik perintah Tuhan ini, yaitu mengasihi dengan segenap hati. Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku dengan segenap hati, maka saudara, bukan Tuhan saja yang disenangkan, bukan Tuhan saja yang bersuka cita, bukan Tuhan saja yang tersenyum. Saudara kasih Tuhan, di balik pemberian kasih kita kepada Tuhan, di balik kita mengasihi Tuhan, ternyata jemaat yang dikasih Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan meminta kasih kepada kita untuk diberikan kepada Dia, Tuhan katakan, ya memang saya senang, tapi ingat juga, lewat pemberianmu itu, bagaimana engkau mengasihi aku, tersimpan, terselubung janji-janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita melihat janji-janji itu dalam 4 bagian jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, sebabnya ya, tema kita hari ini, berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, apa berkat yang pertama? Dikatakan dalam setiap masalah yang kita hadapi, saudara dan saya hadapi, ada rencana Allah. Roma 8:28. Ini ayat saya kan? Ya. Ayat mas saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencana Allah. Ya. Wah, kurang mantap dalam menghafal rencana Allah, rencananya ya. Nah, coba ceritakan saya apa ini. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ya, perhatikan jemaat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah turut bekerja, Allah terlibat dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu apa maksudnya? Itulah masalah, itulah pergumulan, itulah kesulitan, itulah cabaran hidup yang hadir dalam hidup kita. Cabaran itu apakah berupa penyakit, apakah berupa kegagalan, apakah berupa masalah dan lain sebagainya. Dan ingat jemaat, entah masalah itu hadir dalam hidup kita karena memang ulah dan yang hidup kita sendiri disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Lebih-lebih kalau masalah itu hadir dalam hidup kita karena seizin Tuhan. Di sebaliknya kata Alkitab, Allah turut bekerja. Jadi maksudnya jemaat jangan kasih Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Apapun bentuk masalah dalam hidupnya, mungkin itu menyakitkan bagi kita, mungkin itu saudara Tuhan membuat kita putus pengharapan, hilang pengharapan di dalam Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ingat, aku ini Bapa yang baik.
engkau adalah anakku. Dan jika aku izinkan cabaran, kesulitan ada dalam hidupku, hari ini engkau melihatnya itu tidak baik. Hari ini engkau melihatnya seperti Tuhan membiarkan saya. Hari ini engkau melihat seperti Tuhan yang tidak memperhatikan saya. Tapi ingat, di balik masalah ini, di balik kesulitan ini, di balik pergumulan ini, aku turut bekerja. Ada rencanaku besar yang bekerja di dalam hidup. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, maunya kita sebagai orang percaya jangan ada masalah. Siapa setuju atau tidak? Saya setuju, itu mau. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengatakan kita ini berantau di bumi. Amin. Tahu saudara artinya apa cabaran orang merantau itu? Kalau Bapak Jos tidak rasakan, tapi orang Indonesia siapa saja yang tadi pasti rasakan. Cabaran bayar paspor begitu mahal kan. Kemudian saudara-saudara tidak bebas seperti di kampung dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara banyak lagi hal-hal yang tidak enak. Ya. Nah, itulah risiko orang yang merantau. Nah, hal yang sama berlaku dalam hidup. Karena kita perantau di bumi ini, Tuhan katakan tempatmu ini bukan tempat yang kekal. Ya, bumi ini bukan tempat yang kekal untuk engkau diami. Ada satu bumi yang Tuhan sediakan, amin. Di mana bumi ini tidak ada lagi air mata di dalamnya, tidak ada lagi penyakit di dalamnya, tidak ada lagi kematian di dalamnya. Yang ada di dalamnya hanya kebaikan. Dan tempat seperti ini Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tempat seperti ini Yesus sudah kerjakan bagi kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Jadi itulah tempat yang Tuhan impikan dan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Untuk itu saudara kasih Tuhan, kita mengatakan jangan cinta untuk hidup di bumi ini. Amin. Ya, kita harus bekerja, kita harus berjuang untuk kehidupan keselamatan. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan harus disimpan dalam hati bahwa saya hanya perantau di bumi ini. Perantau di bumi. Ada tempat yang kekal yang Tuhan sediakan bagi saya, dan itu tempat itu adalah yang terbaik dari segala-galanya. Saya pernah melihat dalam jemaat yang dikasih Tuhan YouTube beberapa kesaksian. Ketika orang diizinkan melihat surga, saudara dikasih Tuhan, mereka tidak mau pulang lagi. Tapi Tuhan berkata, masanya belum kau ya datang dan menikmati tempat ini. Pulang dulu, masih ada anakmu, masih ada keluargamu membutuhkannya. Dia tidak mau pulang. Kenapa dia tidak mau pulang, jemaat? Karena dia lihat tempat itu, tempat yang tidak dapat digambarkan bagaimana keindahannya, bagaimana istimewanya. Amin. Bumi ini saudara yang kasih Tuhan, di mana kita menghadapi cabaran dan kesulitan. Tapi Alkitab mengatakan, ya, sekalipun kita hidup di dunia kesedihan, tapi jika saudara dan saya termasuk orang yang mengasihi Allah, amin, Tuhan katakan, kesulitan apapun yang hadir di dalam hidupmu, jangan lihat itu kotor, jangan lihat itu kegagalan, tapi di sebaliknya ada apa? Hal-hal, ada rencana-rencana Allah yang Tuhan siapkan. Amin. Dan itu harus kita terima dengan iman. Seperti juga yang saya alami, saya sejak alami ini serangan jantung paling berbunga kalau bangun mau makan obat lagi. Dan mungkin kakak saya punya sahabat alami begitu juga ya, makan obat. Bosan begini. Itu satu tantangan. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, bila saya setiap kali saya makan, saya tahu bahwa memang itulah risiko hidup di dunia ini. Amin. Jadi melalui pengalaman itu saya semakin didorong, semakin cinta tempat yang kekal. Amin. Tempat yang indah yang Yesus sudah sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Dan itulah yang saudara kasih Tuhan rindukan. Amin. Nah, merindukan tempat seperti ini. Alkitab mengatakan saudara dan saya harus hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab mengatakan
Masalah boleh hadir dalam hidupnya, tapi Tuhan katakan ingat, di balik masalah itu ada rencanaku yang besar. Itu sebabnya jemaat cari kasih Tuhan Yesus, apapun kesulitan terjadi dalam kita, ingat, selama saudara dan saya hubunganmu dengan Tuhan, ya, erat. Hubungan kita dengan Tuhan intim, Tuhan katakan di balik masalah ini, ya, walaupun hari ini menyakitkan bagi kamu, tapi satu ketika kamu akan melihat bahwa di balik masalah ini ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Itu sebabnya saudara dalam menjalani masalah percaya bahwa Tuhan ada di dalam masalah ini. Amin. Dan satu ketika Dia akan buktikan. Nah, pengalaman di dalam Tuhan sudah kasih Tuhan, ya, nanti sudah terjadi kalau Tuhan kasih tahu, oh kenapa kau alami itu? Sebab apa? Ini yang aku siapkan. Tapi kalau belum alami kita bingung, kenapa Tuhan? Tapi itulah sebabnya kita perlu berjalan dalam iman. Amin. Ketika kesulitan atau jalan dalam iman, Bapa yang aku sembah adalah Bapa yang baik. Yeremia 29:11, tidak ada rencananya yang jahat kepada saya. Amin. Selalu yang terbaik. Jadi ketika masalah datang, kita terima dengan iman bahwa di dalamnya Allah siap merencanakan, memprogram rencana yang berbeda. Nah, kita lihat kisah jemaat dari kasih Tuhan terhadap Yusuf, ya. Kejadian 50-20, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikanmu. Dia maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Tahukah jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana kesulitan yang hadir dalam hidup Yusuf? Alkitab Yusuf itu seorang yang baik, ya. Alkitab katakan seorang yang perilakunya benar di mata Tuhan. Tapi Tuhan izinkan masuk dalam masalah demi masalah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani pembentukan Tuhan, dalam menjalani cabaran, dalam menjalani kesulitan ini, saudara, kita tidak pernah lihat Yusuf mengeluh sama Tuhan, Bapa, kenapa engkau tinggalkan saya? Bapa, kenapa engkau tidak memperhatikan kesulitan yang saya alami? Kenapa di mana jadi? Kita tidak pernah melihat itu. Yusuf jalani dengan iman bahwa di balik peristiwa ini ada rencana Tuhan yang sedang terjadi. Dan apa rencana Tuhan di sini dikatakan bahwa Tuhan izinkan kesulitan dan kesulitan hadir dalam hidup. Kenapa? Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan sedang mempersiapkan di balik kesulitan dia alami ini. Satu ketika Yusuf akan diangkat menjadi orang hebat di Mesir. Dan kedua melalui Yusuf ini, ketika kelaparan datang melanda seluruh negeri Palestina masa itu, jemaat yang dikasihi Tuhan tidak perlu takut, karena ada sudah orang disiapkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan umat Allah, yaitu orang Israel melalui Yusuf. Amin. Itu sebabnya saudara, ketika Yusuf mengalami itu, dikatakan jangan kamu anggap, ya, jangan kamu anggap ini tidak baik, ya. Jangan kamu merasa berdosa. Kenapa itu terjadi? Ini adalah rencana Allah dalam hidup saya. Sebab melalui hal ini ada kebaikan disiapkan untuk kamu. Jadi luar biasa orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sekalipun dalam masalah, dia lihat, dia tahu bangsa milik ini ada tangan Allah, ada rencana Allah, ada maksud Allah yang sangat-sangat indah. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, Paulus, dia bukan bersuka cita saat melihat keajaiban-keajaiban terjadi pada pelayanannya, tapi dia bersuka cita ketika dia pikul salib. Kenapa? Di dalam salib itu tersimpan maksud-maksud Allah yang luar biasa untuk dia. Jadi puji nama Tuhan. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini, ketika saudara dan saya hidupnya mengasihi Allah, Tuhan katakan apapun masalah hadir dalam hidupmu. Hari ini engkau boleh kecewa, engkau boleh putus asa, tapi sepanjang engkau tetap mengasihi Allah, Tuhan katakan satu ketika engkau akan terengah-engah. Oh, terima kasih Tuhan, rupanya kesulitan itu engkau izinkan karena ini yang kau sediakan. Amin. Tapi ini bagi apa? Orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi sepanjang saudara mengasihi Tuhan Yesus Kristus, aman hidup kita. Amin. Sekalipun menghadapi situasi tidak enak, kita ada dalam rencana Allah.
Itulah hebatnya orang yang mengasihi Tuhan. Oke, kita lihat yang kedua, jemaat. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Nah, mengasihi Tuhan itu ada janji Tuhan kedua yang siap secara alami. Katakan, kita berada dalam apa? Perlindungan Tuhan. Nah, Mazmur 91:14 mengatakan begini, ini dalam terjemahan baru. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati melekat itu kalau kita lihat dalam terjemahan lain, apa maksudnya? Maka aku akan meluputkannya, aku akan mempentingkannya sebab ia mengenal namaku. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkannya. Kata Tuhan, orang yang mencintai. Jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, otomatis orang itu cinta apa? Kepada Tuhan. Orang yang mencintai aku, mengasihi aku, akan kuselamatkan. Ya, aku mengakui, aku akan kulindungi. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini janji Allah. Orang yang mengasihi Tuhan itu otomatis, ya, pasti ada dalam apa? Perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kenapa kita butuh perlindungan? Kenapa kita butuh penyelamatan daripada Tuhan selama kita hidup di bumi? Karena hidup saudara kita itu diperhadapkan dengan bermacam-macam bahaya, bermacam-macam bencana, bermacam-macam badai. Namun di dalam badai ini, saudara-saudara, sepanjang hidup kita terikat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan, katakan jangan pernah takut, aku bersama engkau. Kita lihat, ya, apa bahaya saudara kasih Tuhan. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Ia akan melepaskan engkau dari apa? Bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. Ia akan menunduknya engkau dengan sayapnya sehingga engkau akan aman dalam naungannya. Kesetiaannya seperti perisai yang melindungi engkau. 5. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam atau serangan mendadak di waktu siang, akan bencana yang datang di waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa di tengah hari. Inilah bahaya yang kita hadapi, yaitu bahaya tersembunyi. Apa itu bahaya tersembunyi? Artinya saudara kasih Tuhan, ya. Misalnya saudara berjalan dalam waktu gelap, mana kita tahu kalau ada ular di sana? Mana tahu kita ada binatang buas di sana? Dan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di tempat kami karena dia dekat dengan bukit, ada ular. Satu ketika saya turun ke bawah, lihat kereta, ada itu orang. Dan kamu berani pergi ke situ? Saya bilang, kenapa? Dia bilang, tadi baru saya apa? Lihat ular berbisa. Saya katakan, ya saya pun penakut ular, ya. Jangan, siapa di sini tidak penakut ular? Apalagi ular berbisa. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan izinkan jiran saya lebih dulu melihat itu benda, baru saya turun. Coba kalau saya turun, karena apa di bawah kereta saya. Coba kalau bukan cara Tuhan, ya, bukan pertolongan Tuhan. Coba saya tiba-tiba turun di sana, dia udah habis, kan? Tapi ada orang diizinkan Tuhan dulu untuk melihat apa benda ini, bahwa itu berbahaya. Kemudian saya hati-hati. Inilah bahaya tersembunyi. Ya, dan semua kita hadapi yang begini. Itulah sebabnya saudara katakan betapa pentingnya perlindungan daripada Tuhan itu bersama kita. Ya. Saya lihat dalam YouTube jemaat yang dikasih Tuhan, bahaya tersembunyi. Orang tiba-tiba jalan, datang ditimpa apa? Dilanggar kereta. Orang tiba-tiba duduk, datang ditimpa apa bangunan dan lain sebagainya. Itu kan bahaya tersembunyi. Tidak pernah kita tahu. Tapi datang. Namun demikian, Alkitab mengatakan orang yang mengasihi Tuhan sudah perhitungkan semua itu, bahwa Allah menjamin perlindungan itu. Dan dari penyakit yang apa? Membawa maut. Dalam apa? Terjemahan Indonesia, terjemahan penyakit sampar. Kita kan pernah mengalami penyakit apa ini? Sampar. Penyakit yang dialami oleh banyak orang. Apa itu jemaat? Covid kan? Ya, itu. Nah, syukur tidak ada jemaat yang korban karena itu. Walaupun pasti masuk hospital, tapi juga dikorban. Amin. Tuhan lindungi, amin. Amin. Dilindungi dari penyakit. Terus dikatakan
bahaya di waktu malam. Artinya bahaya datang saat saudara kasih Tuhan berada di tempat-tempat di mana itu tidak dibayangkan, sama dengan yang pertama tadi, ya. Datang di waktu gelap, kita tidak tahu, ya, akan muncul. Tetapi Alkitab mengatakan di sini, Tuhan sebagai pemegang otoritas, Dia tahu apa benda yang bisa berbahaya bagi saudara dan saya. Semua itu dalam kontrol Dia. Kemudian dikatakan serangan mendadak di waktu siang. Bahaya yang datang di waktu siang, dan ini banyak macamnya, ya. Bencana yang datang di waktu gelap, kehancuran yang menimpa. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui ayat ini saudara, ada pisan firman Tuhan mengatakan begitu, ya, bahwa betapa rentannya, betapa rapuhnya hidup kita ini. Kenapa? Kita dikelilingi bahaya setiap hari 24 jam. Dan ini jemaat renungkan lagi, ya. Bencana, kecelakaan, serangan 24 jam mengelilingi kita, Bang, setiap hari. Itu sebabnya 1 Samuel mengatakan begini, aku dan maut itu satu langkah apa? Jaraknya. Melangkah begini, di sini ada maut. Lihatlah ini firman. Satu langkah jaraknya dari kita, maut sedang mengelilingi kita. Bencana sedang mengelilingi kita. Kecelakaan sedang mengelilingi kita. Betapa jemaat rapuhnya hidup kita, hidup di bumi ini. Tapi firman Tuhan berkata, sepanjang kamu mengasihi aku, amin, engkau dalam apa? Perlindunganku. Dan kalau itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kita, ada dua. Tuhan izinkan engkau melihat mujizat, amin. Yang kedua, boleh Tuhan pakai bahaya ini untuk ambil kita bawa ke rumah yang kekal, amin. Pergilah ke rumah yang terindah, amin. Tempat yang kekal, amin. Jadi jemaat cari kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita itu sangat-sangat rapuh. Itu sebabnya hidup berlindung. Minta perlindungan Tuhan setiap saat. Harus ada dalam hidup kita, amin. Kenapa kita bangun setiap pagi? Sebelum melalui kegiatan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita perlu buat penyerahan anak setiap kali ada keluarga ini? Karena ini kita jalani dalam iman anak ini. Saya serahkan dalam tanganmu Bapa. Dan bila anak itu sudah diserahkan dalam tanganmu, dia dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, bila hidup ada dalam perlindungan Tuhan, jemaat kasih Tuhan, saudara dan saya akan tenang. Amin. Dan kita mengatakan, aku akan berbaring dengan tenang. Saudara kasih Tuhan, waktu saya baru keluar dari hospital dan saya baca di media saya, apa risiko penyakit jantung? Itu menakutkan. Dibilang ada tiba-tiba dulu orang pergi, tiba-tiba tidur, sudah apa? Sudah membeku. Ini sempat masuk di dalam hidup saya. Sudah saya tiba-tiba sama dekat-dekat istri ini, nanti kalau tiba-tiba bangun sudah membeku. Dan katakan, siapa kamu? Ya kan? Itu orang dunia. Kamu kan anakku. Jadi kalau itu Tuhan izinkan membeku ke waktu anu, tidak apa-apa. Di mana saya, amin? Dia Bapa yang baik, dia penjaga nyawa kita, amin. Jadi tidak perlu takut. Kasihan orang di luar Tuhan, karena dia akan mengandalkan kekuatannya. Tapi kita sudah serahkan hidup ini, amin. Dia dalam tangan Tuhan, amin. Kita tenang saja, amin. Okay. Nah, yang ketiga saja, kenapa kita harus berhubungan dengan mereka? Ya, katakan lantai 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah aku mengadakan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepada apa? Kepadamu untuk mengasihi, diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan menurut jalannya ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan perintah, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ada berkat-berkat yang tersediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Khusus berkat yang saudara akan alami di bumi. Apa dikatakan di sini? Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan Tuhan dan berpegang kepada perintah, ketetapan, supaya apa? Engkau apa?
hidup. Amin. 1. Bertambah banyak. 2. Diberkati oleh Tuhan. Maksudnya tidak dijelaskan di sini secara khusus berkat-berkat. Diberkatinya semua berkat Tuhan akan alirkan di dalam hidup kita sesuai dengan apa? Keperluan kita. Amin. Jangan disalahpahami. Karena kita ini saudara umumnya tamak. Oh, semua ini semua. Betul kata. Apa ini perlu bagi engkau? Amin. Misalnya jemaat dikasih Tuhan. Oh Tuhan, karena ini firman-Mu semua berkat diberi kepada saya mau pesawat. Namun untuk kita jangankan kalau Tuhan kasih pesawatnya jadi apa? Disebut, tiada, saya tidak boleh pilot, ya kan? Tapi jemaat dikasih Tuhan, Dia kasih kereta ini sesuai dengan untuk kamu gunakan pergi menyembah aku cari makan, amin. Dia tidak memberi yang tidak sesuai dengan keperluan. Ya, diberkati oleh Tuhan Allah di dunia. Jadi saudara kasih Tuhan, Allah mengikat dirinya dengan kita. Bahwa orang yang mengasihi Dia ada dalam janji Allah, amin. Kita akan hidup, artinya apa? Tuhan perpanjang hidup kita di bumi ini, amin. Perpanjang ya hidup kita, hidup di bumi ini, keluarga akan bertambah. Oke, kita lihat berkat lain. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka apa? Dia. Apa maksudnya ini jemaat dikasih Tuhan? Ini berkaitan dengan sumber-sumber berkat yang saudara dan saya tidak pernah bayangkan daripada apa? Dari mana munculnya. Amin. Tapi sang Bapa kita di surga, kau sudah kasih Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan sudah meninggal, namanya Suproni. Waktu dia di penjara saudara, dia dulu sekali apa? Mau gosok gigi dan guna apa? Itu apa? Colgate. Apa di sini? Hah? Obat gigi. Obat gigi lah. Itu sudah di penjara kan susah. Nah, jadi kalian doa Tuhan, sudah 1 minggu ini gigi sudah kuning. Mau rindu mau apa? Dia berdoa begitu, dikasih Tuhan. Tapi di penjara dari mana dia datang? Tiba-tiba ada orang sudah tertangkap oleh polis. Padahal orang ini tidak bersalah. Jadi orang ini ditangkap oleh polis, lalu dimasukkan di dalam apa? Penjara. Sesudah diteliti masalahnya, salah tangkap. Nah masa itu kebetulan dia bawa apa? Obat gigi. Sudah diselidiki kasusnya. Oh, salah tangkap. Dia kasih keluar. Lalu obat gigi itu dikasih sama apa? Suproni. Suproni yang kawan nih pada masa itu beberapa hari. Bilang, Pak, ya obat sepertinya saya salah tangkap. Jadi ini benda yang sebab saya kasih sama Bapak. Bayangkan jemaat dikasih. Itu perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Orang tidak bersalah diizinkan Tuhan tertangkap. Hanya Tuhan sudah apa? Orang ini melayani hambanya tadi Suproni bawa obat gigi. Oke. Pernahkah Suproni dibanding apa? Bayangkan itu dari mana datang? Tidak. Tapi itulah Tuhan sediakan apa yang tidak pernah muncul di hati dan pikiran. Amin. Luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan. Dan saya saksikan saudara mengenai persoalan apa itu perbuatan saya. Dikatakan waktu saya keluar dari hospital, kata kamu ada darah tersumbat, bayar begini 10.000. Betul-betul saya berdoa. Dan saya ketakutan di saya. Tapi itulah kan katakan kamu siapa? Kamu anakku. Nah, sudah tiba-tiba satu saat ada seorang anak Tuhan dikatakan begini. Oke, bagaimana? Dia bilang begini. Nah, sekarang saya katakan sama dia, biaya yang saya gunakan begini. Dia katakan begini. Oke, saya sekian, tapi sekian kamu berdoa. Amin. Sebenarnya dalam keadaan saya tidak bayangkan. Dan katakan Tuhan sudah sedia. Walaupun benda itu ada di tangan saya, tapi saya sudah percaya Tuhan sudah mulai. Amin. Pasti dia sempurnakan rencananya. 10.000 dalam
sebagiannya saya, sebagiannya kamu berusaha. Itulah jemaat perlu kuat janji iman, amin. Jemaat ambil bagian karena jemaat juga ingin diberkati, amin. Seperti orang itu diberkati, jemaat juga diberkati. Oke. Jadi Tuhan sediakan dari yang tidak pernah kita bayangkan. Yesus 6 ayat 2, lihat kata, kasih karunia menyertai semua orang yang apa? Mengasihi kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak menyesal. Ada karunia-karunia Tuhan. Tahu saudara-saudara, karunia Tuhan itu artinya berbicara tentang mujizat Tuhan. Kalau kita berbicara tentang karunia, artinya sesuatu yang kita tidak boleh dapat dengan kekuatan kita, tapi itu diberi oleh Allah dengan cuma-cuma. Tahu karunia, ya, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak biasa. Ada karunia, ada bermacam-macam anugerah keberkatan yang akan dilimpahkan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi itulah keajaiban, itulah indahnya. Saudara-saudara harus mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan, pasti mengasihi iblis. Itulah yang ditunggu setan dari kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan itu dirampas oleh dia. Ya, dirampas oleh dia. Itu jemaat hari ini. Saya hari ini mengalami mujizat, masih hidup karena ini. Maka saya harus mengasihi kau dengan segenap. Terus Yakobus 1:12 dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan di bumi ini tidak berakhir di bumi ini menyenangkan Allah, tapi waktu masuk dalam kekekalan akan menerima mahkota kehidupan. Dan mahkota itu saudara kasih Tuhan bukan seperti mahkota yang ada di bumi. Adalah dia berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menghargai saudara. Dan saya tidak dapat jelaskan itu, nanti nggak masuk di surga. Saudara kasih Tuhan, kamu dan saya akan menerima mahkota ini. Kita menerima mahkota hadiah di bumi ini. Siapa yang tidak bersukacita? Pasti bersukacita. Dan setiap hadiah yang diberi di bumi ini, saudara-saudara, pasti ada sebabnya. Ya, kalau kerajaan memberi hadiah kepada orang-orang tertentu karena orang itu sudah berjasa bagi negara. Di sekolah pun ada hadiah diberi kepada murid karena murid itu ada hal yang istimewa dari hidupnya, tidak diberi sembarang orang. Begitu juga ketika mahkota kemuliaan diberi kepada saudara, artinya saudara-saudara ada sesuatu yang saudara buat di bumi ini, yaitu apa? Mengasihi Allah. Mengasihi Allah ini akan dirayakan di hadapan para malaikat, di hadapan para saksi-saksi, di hadapan Abraham, di hadapan Daud, di hadapan 12 murid. Mari kita rayakan Mr. Lord yang dapat mahkota kehidupan. Amin. Semua akan tepuk tangan. Dan saudara kasih itu, saat itulah air mata yang kudus akan mengalir sampai sejauh ini. Jadi puji nama Tuhan Yesus, tersimpan berkat-berkat Allah yang luar biasa dari orang mengasihi Tuhan. Oke, kita masuk yang terakhir. Ini yang saya tunggu dan saudara tunggu. Amin. Dikasihi Bapa. Yohanes 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, perhatikan, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Saudara kasih Tuhan, bagian ini sangat penting. Ketika kita mengasihi Allah, dikatakan Bapa di surga mengasihi kita. Siapa lagi? Yesus mengasihi kita, amin. Dan dikatakan lebih daripada itu, Allah menyatakan diri kepada kita. Apa artinya menyatakan? Ya, hal-hal surgawi, rahasia-rahasia surgawi itu akan dinyatakan kepada apa? Saudara dalam banyak hal. Amin. Jadi hanya orang yang hubungannya dengan Tuhan, yang kearapannya dengan Tuhan, saudara akan melihat penyataan-penyataan Allah di dalam hidupnya. Penyataan apa itu? Itu boleh mujizat,
Ya, itu boleh saudara kasih Tuhan hal-hal yang luar biasa dan banyak macam-macamnya. Jadi ketika kita mengasihi Allah akan mempercayakan dirinya kepada saudara untuk melihat kekayaan-kekayaan yang ada di dalam dia. Amin. Mazmur mengatakan begini pada Mazmur 19. Tuhan di dalam firman-Mu tersingkap kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Jadi jemaat cari kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan penuh dengan kekayaan. Tapi sudah kasih Tuhan. Itu hanya dinyatakan bagi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Mari jadikan ini saudara Tuhan sebagai satu tema secara pribadi dalam hidup kita, mengasihi Tuhan. Amin. Dan ini harus dipraktikkan melalui cara kita beribadah, cara kita melayani, cara kita melakukan kehendak Tuhan. Kasih itu harus diekspresikan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang luar biasa saat berjumpa Yesus dan saudara dan saya menerima kata kemuliaan akan mendapat penghargaan dari Dia. Inilah orang yang mengasihi aku selama hidup di bumi. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita dan mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyi pujian tadi, Yesus, aku cinta Kau. Ini pujian yang sangat memberkati. Dan ada kaitannya dengan firman yang kita dengar. Kasihilah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menaruh cinta kasih itu di dalam hidup kami. Dan impian-Mu Bapa, supaya kasih dan cinta itu kami persembahkan kepada Engkau, kami kembalikan kepada Engkau. Tapi setan, si jahat, telah merusakkan, telah menyalahgunakan kasih ini, di mana kasih itu sudah diberi kepada Dia, sudah diberi kepada Dia, dan ini menyedihkan Tuhan. Tapi pagi hari ini Bapa Surga, firman ini datang kepada kami bahwa seharusnya, semestinya kami harus mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan kasih itu dalam hidup kami, karena kami akan memberinya kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sementara semua jemaat nyanyikan pujian. Sebelum Dia mencintai jemaat, sebelum Dia mencintai jemaat, Dia terlebih dahulu menyatakan cintanya kepada jemaat. Bagaimana itu? Ketika Dia ada nyawanya di atas kayu salib, karena mengasihi dan terima pujian.
menyajikan ini. Dan itu satu ungkapan rasa cintamu kepada Tuhan. Satu ungkapan bahwa aku cinta Kau Tuhan. Kalau hari ini jemaat dikasih Tuhan, Engkau tidak boleh beri kepada Tuhan. Bahaya. Itu berarti cinta kita, kasih kita sudah diambil alih oleh hal-hal yang lain. Itu menyakitkan hati. Kami katakan, aku cinta. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan dan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan dan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan dan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah, untuk karya, untuk yang terbaik Kau berikan pada kami. Semua orang membutuhkan cinta, membutuhkan kasih, dan Tuhan tahu itu. Tapi Bapa surga, kasih manusia penuh kebohongan, kasih kami tidak sempurna. Tapi pagi hari ini kami kenal sumber kasih yang sebenarnya. Itulah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Engkau rela mati bagi kami. Karena kasih-Mu Engkau merebut kami dari neraka. Karena kasih-Mu Bapa Engkau mengangkat hidup. Dan karena kasih-Mu Bapa Engkau tahu dunia bukan tempat yang terbaik bagi kami. Tapi Engkau sedang menjadikan tempat yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Bapa, sebelum kami berada di tempat itu, jamah hati anakmu pagi hari ini untuk Bapa surgawi menghargai, untuk Bapa surgawi memberi respon. Kerinduan Allah terbesar dalam hidup kami adalah mengasihi Dia, mengasihi. Itu sebabnya Bapa kami minta supaya Engkau anugerahkan jamah setiap hati anak-anakmu pagi hari ini Bapa. Jamah karena hanya kasih ilahi boleh membuat kami hanya kasih ilahi boleh kami memberi kasih itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setan sudah banyak merampas kasih itu dari hidup kami. Merampas kasih itu dari hidup kami. Dan itu menyedihkan. Tapi bagi kami Tuhan yang ada dalam ruangan hati, Tuhan Yesus Engkau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan Bapa biar semua anak-anak Tuhan membuktikan kasihnya kepada Engkau melalui ibadahnya, melalui ketaatan, melalui penyembahannya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berbicara tentang kebenaran. Tapi biarlah Tuhan simpan dalam hati anak-anak
Tiada alasan untuk kami tidak mengasihi. Dan ada sebab kami mengasihi Allah. Karena Bapa, di dalam kami mengasihi Allah tersimpan rencana-rencana Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang Dia ikat bagi kami, yang Dia ikat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap jemaatmu yang datang pada ini. Pulihkan kasih kami Bapa. Jika kasih itu mulai dingin, pulihkan Bapa. Jika kasih itu mulai merosot, pulihkan Bapa. Biar segalanya yang hilang, tetapi kasih kepada Allah jangan hilang dari kehidupan kami. Terima kasih ini yang kami minta Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pujian ini Bapa terus kami angkat dalam hidup kami. Kami cinta kepada Allah sebab Dia sudah mencintai kami lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih. Berkati firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Memandangkan yang bertugas pada pagi hari ini tidak datang. Jadi saya minta dengan kasih Kristus Ibu Floren serahkan persembahan dan Ibu Rosna berdoa. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan buat kami pada pagi hari ini, di mana pentingnya sangat mengasihi akan Engkau ya Tuhan, di mana firman-Mu yang sudah mengajar kami banyak poin yang kami dapat pada pagi hari ini. Dengan firman-Mu Tuhan terus bertumbuh, terus berakar di dalam setiap iman kami, percaya kami kepada Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan pada pagi hari ini dalam kedalaman hati mereka Tuhan untuk mengulurkan walaupun hanya di persembahan uang yang berdaya mati Tuhan, tapi kami percaya Bapa dengan ini ya Tuhan akan membawa Tuhan pelayanan di tempat ini terus berkembang dan maju dan akan memenuhi setiap kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini, dan Engkau memenuhi setiap keperluan baik jemaat-Mu, gedung dan tempat kami beribadah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang tidak dilihat oleh mata ya Tuhan, Engkau akan sediakan semuanya itu kepada Tuhan orang-orang yang percaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Baik jemaat-Mu yang bekerja di tempat ini, apapun yang mereka usahakan kerjakan ya Bapa, semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan, berhasil dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan, kami mau siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Na
Mari jemaat sekali lagi berdoa, kita berdiri dan kita masuk ke dalam doa penutupan kita. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sudah menyatakan anugerah kasih-Mu, di mana penyertaan-Mu di awal ibadah kami hingga akhirnya. Bapa, setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini, itulah orang-orang yang cinta dan mengasihi Engkau. Sementara jemaat mereka tidak datang, bukan berarti mereka tidak cinta Engkau, tapi mereka mungkin menghadapi masalah, menghadapi Tuhan Yesus Kristus Allahnya. Bapak Surgawi, jemaat yang hari ini yang tidak datang, mereka adalah orang-orang khusus yang Tuhan sudah khususkan, kumpulkan di sini, dan mereka itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Sebabnya Bapak, jemaat yang ada sekarang ini dan yang ada di nanti sempat hadir, Bapak, sebelum kami masuk ke minggu ini, kami lepaskan mereka ke dalam tangan. Kiranya penyertaan-Mu akan bersama mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Dan terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana firman Engkau di hari ini, selama kami mengikat hubungan dengan Tuhan di dalam kasih, maka Bapa Surgawi, hidup kami ada dalam janji Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kami menghadapi Tuhan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan Yesus di sebaliknya, mimpi-mimpi Allah yang luar biasa sedang Tuhan diarahkan kehidupan kami. Terima kasih untuk itu Bapa. Orang yang dekat dengan Engkau, cinta Engkau, tidak ada alasan untuk Tuhan gelisah di dalam hidupnya, takut di dalam hidupnya. Tuhan Yesus, karena kami tahu kami bersama sang pribadi yang adalah sumber segala sumber yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Bapak Surgawi, bagi anak kami yang bersekolah minggu ini berkati. Seterusnya kami berdoa untuk aktiviti yang kami hadapi sepanjang tahun ini, baik ulang tahun gereja, juga Tuhan Yesus Kristus, Tuhan perayaan Natal, campur tangan semua. Apa yang Tuhan sudah campur tangan di dalam perayaan yang kami lakukan pada tahun lalu, Tuhan, kami rindukan tahun ini campur tangan Tuhan lebih dahsyat lagi, sehingga Bapak Surgawi, kami melihat kemuliaan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu terus bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati anak-anak-Mu Tuhan jemaat di sini yang sudah terlibat di dalam memberi janji iman dengan tulus hati sesuai dengan kemampuan mereka. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus mungkin jemaat-Mu Tuhan sedang perlu mereka, dan itu jelas kami berguna. Tapi firman berkata, saat kami memberi dalam kekurangan, pintu-pintu mujizat Tuhan akan bukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tangan-tangan yang sudah berjanji, Allah siapkan, sediakan sumber-sumber berkat, dan Tuhan siap akan membalasnya berlipat-lipat ganda dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, hari ini juga kami bersyukur untuk kehadiran satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Harvey. Tuhan Yesus menyerahkan anaknya di hadapan-Mu dan sekaligus merayakan hari jadinya. Terima kasih untuk persekutuan ini, dan Bapak, biar keluarga ini bagaimana mereka mencintai Tuhan di masa lalu, hari ini. Cinta itu terus Tuhan dari seni di dalam hidup mereka sampai Yesus datang Tuhan kedua kali. Kasih itu tetap kami miliki bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, dari Tuhan orang terbesar, Raja, Perdana Menteri, dan semua Tuhan kepimpinan akan berkati biar negara ini tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat akan tangan dan jemaat cari kasih Tuhan. Mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Hanya sebelumnya dari Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat sampai Yesus. Amin. Dan bersyukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata Amin.